Bab 298, Raizakia, 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Rasanya tulangnya retak di sekujur tubuh, tapi untungnya, tidak ada yang patah. Selain itu, organ-organnya sedikit rusak akibat serangan ekor. Pertemuan kekerasan telah menyebabkan pengusiran darah melalui mulutnya, tetapi itulah tingkat penderitaannya. Luka-luka ini memucat dibandingkan dengan luka menyedihkan yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Tapi dia tidak bisa membiarkan serangan lagi. Yujin yakin setelah menderita satu pukulan dari ekor Raizakia. Didorong oleh serangan kuat dari ekor, dia dikirim meluncur mundur, jarak yang cukup jauh. Kalau bukan karena pengaruh perlindungan mana dan kekuatan ilahi yang menyelimutinya, keberadaannya akan terkoyak begitu dia bertabrakan dengan ekornya. Yujin menghentikan dirinya untuk terbang lebih jauh dan mengoreksi pendiriannya. Secara alami, Raizakia tidak punya rencana untuk memberi Yujin waktu untuk beristirahat. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan gemilang bergema di udara, disertai dengan pemandangan banyak bola kekuatan gelap meluncur ke arah Yujin. Alih-alih melepaskannya sebagai balok, Raizakia telah memusatkan nafasnya ke dalam bola kental. Lengan kaku Yujin berayun ke dalam gerakan, dengan cepat mencegat bola yang meluncur dengan melintasi pedang suci dengan pedang cahaya bulan. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong dirinya ke depan, berkeliaran di bawah ledakan setelah bulu-bulu liar menyatu di sekelilingnya. Sementara itu, bulu-bulu yang tersisa melonjak ke arah Raizakia, menyatu menjadi beberapa gerhana. Yujin memanfaatkan mana bersama-sama, memfokuskannya secara intens untuk membentuk eklips di depannya. Raizakia mengamati peristiwa yang sedang berlangsung dengan tatapan terukur. Awalnya, dia melihat banyak bintik matahari meluncur ke arahnya. Meskipun memiliki kekuatan yang tangguh, mereka tidak lebih dari serangan manusia belaka. Kebutuhan menggunakan sihir pertahanan dianggap tidak perlu, karena kecakapan pelindung sisiknya, diperkuat oleh selubung kekuatan gelap yang menyelimuti, akan terbukti lebih dari cukup. Namun, bintik matahari yang terbentuk di depan Yujin berbeda. Bahkan Raizakia harus waspada terhadap serangan itu. Banyak senjata yang menghalangi berusaha menghalangi kemajuan Yujin, tujuan mereka hanya untuk membeli sesaat. Namun, ketika api yang menyelimuti Yujin semakin intensif, semakin ganas, gelombang petir melonjak maju dalam busur yang luas, melenyapkan penghalang di jalurnya. Bereaksi dengan cepat, Yujin mengangkat perisai gedon, menggunakannya sebagai pertahanan terhadap ledakan api dan sihir berikutnya yang meletus di hadapannya. Wah! Semburan tinta segera terbagi setelah melakukan kontak dengan perisai gedon, menciptakan jalur yang jelas bagi Yujin untuk maju. Menekan ke depan dengan tekad, ia bermanuver dalam jarak serang, berhenti tepat di bawah Raizakia. Naga hitam dengan terampil menyingkirkan bintik-bintik hitam, meninggalkan jeda sementara. Kemudian, Raizakia membelah perutnya ke arah Yujin. Gemuruh. Semburan kekuatan hitam mengalir keluar dari mulut Raizakia. Itu adalah poison breath, sama seperti sebelumnya, tapi itu dicampur dengan tidak hanya racun tetapi juga kekuatan gelap yang tangguh. Meskipun serangan itu membuat lingkungan tidak terpengaruh, Yujin tahu itu akan benar-benar menghancurkan keseluruhan hutan hujan samar jika dilepaskan di dunia luar. Tapi dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu di ruang ini. Yang harus dilakukan Yujin hanyalah melindungi dirinya sendiri. Pedang suci dan rosario mulai bersinar, dan Akasha mulai memancarkan mana bersama dengan Wing of Prominence sesuai dengan kehendak Yujin. Yujin telah memanggil Eclipse di hadapannya, keterampilan yang tangguh menggabungkan formula api cincin, cabang dari formula api putih, dengan kehebatan teknik rahasia keluarga drakonik, pedang kosong. Teknik ini memanfaatkan kekuatan mana yang dalam, mengompresi dan menyalurkannya hingga batas maksimalnya untuk menyulap matahari mini. Sama seperti ring flame formula, pada inti Eclipse terdapat pusaran mana yang berputar-putar dan eksplosif, menelurkan jaringan rumit dari inti tambahan yang tak terhitung jumlahnya saat berputar dan melonjak. Dengan pukulan terakhir, Yujin menyelimuti permukaan matahari dalam esensi halus dari pedang kosong, menghasilkan ciptaan yang dikenal sebagai gerhana. Lapisan demi lapisan pedang kosong dikenakan pada matahari mini, setiap tambahan menanamkan mana ultra padat yang membentuknya. Fusi yang dihasilkan dan ledakan berikutnya bergema dalam siklus cascading saat lapisan berlipat ganda, mengilhami Eclipse dengan intensitas yang terus meningkat. 1, 2, lalu 3. Awalnya, 3 lapisan telah menjadi batas Eclipse. Tapi sama seperti Yujin telah menembus untuk melapiskan 4 lapisan pedang kosong, Eclipse berevolusi lebih jauh juga. Wah! Setelah upaya yang cermat, Yujin berhasil mewujudkan 4 lapisan berbeda dalam Eclipse. Potensi ciptaan celestial ini bahkan melampaui pedang kosong, kekuatan yang biasa digunakan Yujin secara langsung. Namun, proses pembentukan Eclipse terbukti lebih memakan waktu dibandingkan dengan penyebaran pedang kosong. Penyelesaian Eclipse tergantung genting dalam keseimbangan, berlangsung tepat ketika Poison Breath Raizakia menembus perisai cahaya ilahi yang melindungi Yujin. Yujin melemparkan Eclipse ke depan, dan itu bersentuhan dengan Poison Breath Raizakia. Mana dan kekuatan gelap bercampur di depan matanya, dan pada awalnya, itu terbentuk menjadi angin puyuh kecil, tetapi setelah beberapa saat, tabrakan berubah menjadi tornado yang mengancam akan melahap segala sesuatu di sekitarnya. Gemuruh. Nafas mulai didorong kembali. Ini terjebak. Raizakia tidak bisa mempercayainya. Dia, naga iblis,
telah melepaskan semburan nafas beracun yang diresapi dengan kekuatan kegelapan. Setiap makhluk biasa, iblis atau manusia, yang cukup malang untuk disentuh oleh serangan semacam itu akan dengan cepat larut menjadi tidak lebih dari genangan air tak berbentuk. Tidak, bahkan sebelum kesempatan untuk pembubaran muncul, mereka akan menguap seketika, benar-benar diberantas dari keberadaan. Tapi yang membuatnya cemas, nafas itu terperangkap dalam matahari mana, yang sepertinya membentuk gerhana. Tidak, itu tidak hanya tertangkap. Nafas sedang dimakan, dan kekuatannya sedang melilit matahari. Tidak mau menyerah, Raizakia mengintensifkan potensi nafasnya, berharap bisa mengalahkan matahari yang sedang tumbuh. Namun, yang membuatnya cemas, hasilnya tetap tidak berubah. Dengan setiap lonjakan intensitas napas, Eclipse, dengan kemampuannya untuk membalikkan dan menyerap kekuatan napas, merespons dengan baik, memperluas dimensinya. Begitukah? Yujin menyaksikan fenomena itu juga. Eclipse memotong nafas Raizakia, lalu menggunakan beberapa kekuatan gelap yang menghilang untuk bahan bakar itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang Yujin harapkan. Tapi dia bisa mengerti alasan di balik hasil yang tidak terduga. 4 lapisan pedang kosong yang tumpang tindih memperluas kekuasaan mereka, mengerahkan pengaruh yang diperkuat atas kekuatan di sekitarnya. Sementara pedang kosong sebelumnya telah digunakan pada pedang suci dan senjata konvensional lainnya, Eclipse, yang hanya terdiri dari mana, memiliki keuntungan yang berbeda. Kekuatan gabungan dari Eclipse bertenaga pedang kosong 4 lapis menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menembus esensi kekuatan gelap Raizakia, menyerap dan mengasimilasinya sebagai sumber kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, nafas benar-benar terkoyak menjadi 2. Raizakia melangkah mundur dengan kaget dan membentuk penghalang yang kuat menggunakan kekuatan kegelapan dan sihir drakoniknya. Kreaek. Gerhana bersentuhan dengan penghalang. Pada akhirnya, nafasnya tidak lebih dari dia benar-benar menghembuskan kekuatan gelap dan racun. Namun, sulap di drakonik memberinya kemampuan untuk menenun mantra sihir absolut. Mantra yang ditenun dengan kecakapan seperti itu terbukti menjadi tantangan yang tak tertembus bahkan untuk kekuatan Eclipse. Kamu berani, teriak Raizakia, kemarahannya bergema di udara. Fakta bahwa dia dipaksa untuk menggunakan pertahanan drakonik yang tangguh terhadap serangan dari manusia biasa, dan bahkan dengan pedang penghancur di tangan, mengintensifkan kemarahannya. Menambah rasa frustrasinya adalah kesadaran bahwa dia hanya menghadapi satu musuh. Kamu berani, kamu berani, kamu berani. Raungan marah Raizakia bergema sekali lagi. Dalam kemajuan tanpa henti, Eclipse secara bertahap mulai menembus penghalang yang seharusnya tidak bisa ditembus. Meskipun Eclipse tidak lagi berkembang dalam ukuran dan kekuatan dengan mengasimilasi nafasnya, penghalang tangguh yang ditempa oleh mantra drakonik menyerah pada serangan pantang menyerah. Raizakia sekali lagi menggunakan kekuatan drakonik untuk melawan serangan gencar tanpa henti, atau setidaknya berusaha. Tepat sebelum dia bisa memanggil mantra, Yujin mulai bergerak dan segera melompat ke Eclipse, yang hampir menembus penghalang Raizakia. Apa yang dia coba lakukan? Raizakia sejenak bingung. Yujin telah melepaskan pedangnya. Dia telah melepaskan pedang suci, yang dilapisi dengan api hitam dan cahaya, serta pedang cahaya bulan, yang memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan. Dia melepaskan segalanya. Jubah Yujin berkibar, dan pegangan menonjol dari celah jubah bersama dengan lengan panjang Yujin yang berurat. Itu adalah pegangan yang akrab dengan Raizakia. Palu pemusnahan. The Annihilation Hammer Jigolat adalah senjata Raja Iblis Pembantaian. Boom! Yujin memukul Eclipse dengan Annihilation Hammer. Kekuatan Annihilation Hammer sederhana. Apapun yang dipukul palu akan pecah, dan apapun yang dipukul palu akan meledak. Tapi dalam kasus ini, rasanya seperti Annihilation Hammer akan meledak sebagai gantinya. Gelombang kekuatan yang luar biasa mengancam akan merobek tangan Yujin. Namun demikian, Yujin mempertahankan cengkeraman palu yang tak tergoyahkan, menolak untuk melepaskannya. Meskipun licin, darah mendidih yang memenuhi pegangan, ia berpegang teguh padanya dengan tekad putus asa. Bejana berotot yang menghiasi cengkeraman palu menggeliat dan berdenyut, dengan rakus memakan darah Yujin. Maka, didorong oleh pertukaran mengerikan ini, Annihilation Hammer beringsut ke depan. Kreaek. Dalam kemajuannya yang tanpa henti, Annihilation Hammer menghancurkan bola mana yang terkonsentrasi padat yang menghalangi jalannya. Konsekuensinya adalah letusan eksplosif, yang ditanggung oleh kekuatan palu, yang menyapu penghalang pelindung Raizakia. Itu rusak. Raizakia menyaksikan penghalangnya dihancurkan dengan mata melotot. Ah! Yujin meraung saat dia melompat ke arah Raizakia. Pedang suci dan pedang cahaya bulan ada di tangannya lagi. Mata Raizakia dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Yujin. Apa yang terjadi? Meskipun telah menjalani kehidupan yang begitu panjang, Raizakia tidak dapat memahami situasi saat ini. Dalam persepsinya, manusia adalah makhluk yang tidak penting, sangat kecil, lemah dalam keberadaannya. Tidak masalah apakah mereka mengumpulkan ratusan atau ribuan, satu hembusan napas darinya akan lebih dari cukup untuk membasmi mereka semua. Namun, ada pengecualian khusus. 3 abad sebelumnya, ada 4 manusia yang luar biasa. Mereka berkumpul di sekitar seorang pria yang bahkan lebih eksekusional, seorang pria yang tidak mungkin manusia. Tanpa Vermouth Lionheart, mustahil bagi 4 sisanya untuk membunuh seekor naga, bahkan jika mereka adalah manusia terkuat. Sienna Merdein, gadis manusia itu,
telah menimbulkan penghinaan yang mendalam padanya. Itu adalah pergantian peristiwa yang benar-benar menyimpang dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seekor naga, makhluk sebesar itu, dikalahkan oleh penyihir manusia belaka? Itu menentang semua logika dan alasan. Jika bukan karena intervensi ajaib dari pohon dunia, hasil bencana seperti itu tidak akan pernah terjadi. Hamel Dinas. Dia adalah satu-satunya yang meninggal 3 abad yang lalu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia tidak mampu menggunakan sihir seperti Sienna, dia tidak kuat seperti Vermouth, dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci seperti Anise, dan dia lebih kecil dari Molon. Tapi manusia ini telah menolak nafasnya, lalu menembus penghalang yang terbentuk dengan drakonik dengan pedang suci dan pedang penghancur di tangannya. Dan dia akan memotong tenggorokanku. Rasanya tidak nyata. Bukannya Raizakia telah kehilangan akal sehatnya selama berabad-abad pembuangan. Sebaliknya, naga hitam yang sombong membenci dan membenci manusia sampai tingkat itu. Pedang suci dan pedang cahaya bulan menggigit dalam-dalam ke akar leher Raizakia. Setelah mencapai leher naga yang tangguh dengan serangannya, Yujin tidak mampu melakukan pukulan dangkal. Meskipun dia tidak pernah secara pribadi membunuh seekor naga, dia pernah kebetulan bertemu dengan naga yang sekarat di kedalaman Devil Dome. Dia tahu sejak saat itu di mana hati naga berada. Tepatnya di sendi antara dada dan leher. Jika dia ingin membunuh Raizakia, Yujin perlu membidik hati naganya. Ah! Dengan kekuatan tegas, pedang menembus sisik yang tangguh, membelah daging naga. Meskipun kekuatan yang dimiliki oleh pedang cahaya bulan dan pedang suci tetap berbeda, mereka secara harmonis disinkronkan untuk memberlakukan niat Yujin yang tak tergoyahkan, untuk memotong. Dengan gerakan cepat dan tegas, kepala kolosal Raizakia terbelah dari tubuhnya. Tuan Yujin. Kepala Raizakia jatuh, dan darah hitam mulai mengalir dari tunggul. Yujin menatap kepala naga itu, gemetar. Dia melihat kepalanya jatuh ke dalam kegelapan dan darah yang dimuntahkan dari tunggul di leher naga. Mirip dengan nafas naga, darah hitam Raizakia juga merupakan racun yang melelehkan semua yang bersentuhan dengannya. Kamu berhasil. Kau membunuh Raizakia. Kamu membunuh naga iblis. Sorak-sorai mer bergema jauh. Yujin menatap 2 pedang yang dipegangnya. Ini adalah pertama kalinya dia memenggal kepala naga, tetapi dia telah membuat potongan bersih dengan tujuan yang tepat. Serangan itu, yang ditujukan ke pusat hati naga, tidak meleset dari sasarannya. Tuan Yujin. Darah yang mengalir tiba-tiba berhenti di angkasa sebelum jatuh di kepala Yujin. Kemudian, darah mulai mengalir terbalik seolah-olah seseorang membalikkan waktu. Yujin segera mengayunkan pedang suci dan pedang cahaya bulan untuk menghancurkan total apa yang tersisa dari tubuh Raizakia. Tusuk. Yujin membeku, tubuhnya kaku seperti patung pahatan. Dari kedalaman perut Raizakia, seberkas cahaya tipis melonjak maju, menusuk perut Yujin dengan presisi pantang menyerah. Namun, serangan itu tidak berhenti di situ, karena seberkas cahaya lain menemukan bekasnya, menembus bahu Yujin. Aduh! Darah menyembur dari mulut Yujin, dan nyala api mana yang ganas di sekitarnya membara. Sinar cahaya itu kuat, tetapi juga tidak seperti biasanya tersembunyi untuk seekor naga. Saya. Rip. Sesuatu menembus perut Raizakia. Itu adalah sepasang tangan, tetapi itu milik manusia, bukan naga. Aku menganggap penampilan ini sebagai permainan. Sisik hitam yang menutupi tubuh Raizakia mulai terkelupas, dan tangan yang menonjol dari perut naga menjadi ditutupi dengan sisik yang sama. Naga, pasti terlihat seperti naga, meskipun tubuh serangga lemah kecil dan nyaman. Aku tidak membencinya, karena itu hanya kostum, hanya permainan. Hanya karena aku terlihat seperti serangga bukan berarti aku serangga. Kreaek. Tangan yang tertutup sisik benar-benar merobek perut naga. Tetapi, ketika saya tidak bermain, saya tidak bisa diubah. Lagi pula, aku naga. Saya bukan serangga. Bagaimana aku bisa berubah menjadi manusia dalam pertempuran naga? Betapa memalukannya itu. Muncul dari kedalaman perut Raizakia yang robek adalah sosok, seorang pria dengan riam rambut gelap yang tergerai. Kuncinya, halus dan hitam, sangat kontras dengan mata merahnya. Yujin mengenali wajah ini dengan sangat baik. Itu adalah bentuk yang diasumsikan Raizakia ketika berpolimorf menjadi manusia. Kamu berani mempermalukanku seperti ini. Raizakia tersandung, lalu berjalan keluar dari mayat naga itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lebih banyak sisik yang menutupi tubuh naga dipindahkan ke Raizakia. Darah hitam juga mengalir kembali ke bentuk manusianya. Akhirnya, tubuh naga menyusut lebih kecil dan lebih kecil sampai menghilang sepenuhnya. Anda membuatku kesal, Raizakia, untuk meninggalkan martabat dan harga diri saya untuk hidup. Anda mengubah saya menjadi serangga, sehingga aku bisa hidup. Kematian sudah dekat. Jika Raizakia bersikeras mempertahankan penampilan naga, pedang Yujin akan mengiris hati naganya menjadi 2. Namun di menit terakhir, Raizakia menyerahkan tubuh naga tersebut. Dia menyilap polimorf dan membentuk tubuh manusia di dalam dirinya, lalu memindahkan hati naga ke dalam tubuh manusia. Itu adalah kecemerlangan sesaat, tetapi bagi Raizakia, itu lebih memalukan daripada kematian. Naga yang besar dan bermartabat harus bertahan hidup dengan berubah menjadi serangga karena dia tidak ingin mati. Jangan berani menghibur gagasan kematian yang mudah. Raizakia menggeram,
suaranya bercampur racun. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat lengannya, menampilkan bentuk yang, meskipun polimorf, tidak sepenuhnya menyerupai manusia. Fisiknya yang telanjang tetap dihiasi dengan kilau sisik hitam yang tidak menyenangkan, sementara kekuatan berdenyut dari kekuatan gelap hati naga mengalir melalui keberadaannya. Namun, kemarahan dan kedengkian yang menodai mata Raizakia menutupi kekuatannya yang luar biasa, memancar dengan intensitas ratusan kali lebih besar. Aku akan memberimu rasa sakit dan keputusasaan yang lebih buruk dari 100 kematian. Wah! Lengannya berubah dalam sekejap saat dia mengayunkan. Dia telah mengubahnya menjadi ekor naga dengan sebagian polimorf dirinya sendiri. Ekornya retak seperti cambuk saat mendekati Yujin. Brengsek. Sepertinya terlalu mudah. Yujin mengangkat lengannya dengan tawa hampa. Ada lubang bersih di perutnya, dan kedua bahunya juga tertusuk. Naga itu mengatakan bahwa Yujin tidak akan diberikan kematian yang mudah dan akan dipaksa untuk menderita keputusasaan dan rasa sakit lebih dari 100 kematian. Mungkin karena alasan itu, lubang di perutnya tidak fatal, dan tidak ada lengannya yang benar-benar patah. Kemudian dia bisa bertarung. Yujin memblokir ekornya tepat pada waktunya dengan menggerakkan pedangnya. Payudara. Yujin terlempar ke dalam kegelapan. Dia bahkan tidak bisa berteriak saat rasa sakit membasahinya. Rasanya seolah-olah keberadaannya telah hancur. Tuan Yujin, Tuan Yujin. Mer tergagap, suaranya tercekat oleh air mata saat dia mengintip keluar dari balik jubahnya. Melihat wajah Yujin yang berlumuran darah hampir membuatnya menjerit, tetapi dia berhasil menahan diri. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengambil bermacam-macam ramuan yang tersembunyi di dalam jubah dan mulai menuangkannya ke luka Yujin. Dia tidak mengeluarkan biaya, memastikan bahwa setiap tetes air suci yang berharga, ciptaan Anise dan Christina, dan ramuan ampuh dari klan Lionheart yang terhormat digunakan untuk memperbaiki luka-lukanya. Kerja bagus, bisik Yujin ketika dia melihat luka-lukanya menutup. Menggerakkan lengannya menjadi sedikit lebih mudah, dan dia membelai kepala Mer. Dia bisa melihat Raizakia melangkah ke arahnya dari kejauhan. Yujin memelototi naga hitam sambil menekan kepala Mer. Masuk kembali. Tetapi, Tuan Yujin. Kamu akan mati, bisik Yujin setelah menundukkan kepalanya. Kamu akan mati sebelum aku mati. Saya tidak bisa. Biarkan itu terjadi. Kembali ke dalam. Aku lebih baik mati. Kamu, tergagap Mer. Jika kamu mati, aku mati, jawab Yujin, menyebabkan bahu Mer gemetar. Dan aku tidak akan mati. Selama kamu tidak mati. Apa yang kamu bicarakan? Ini berantakan. Tidak ada yang kamu bicarakan yang masuk akal, teriak Mer. Aku bilang aku akan menyelamatkan Sienna. Yujin membelai kepala Mer dengan sedikit lebih kuat. Jadi tetaplah di dalam. Sienna juga ingin bertemu denganmu. Mer tidak bisa berkata apa-apa saat dia menangis. Raimira meraih tangan Mer, lalu menariknya ke dalam jubah sambil terengah-engah. Bersamaan dengan itu, dia berusaha keluar dari keamanan jubah. Nyonya ini akan. Cobalah untuk berbicara dengannya. Wanita ini akan memohon pada naga hitam, dia tergagap. Masuk. Yujin memaksakan senyum saat dia mendorong dahi Raimira. Kamu hanya akan menghalangi. Luka-lukanya sembuh agak lambat. Yujin mengalihkan pandangannya ke cincin di jari manis kirinya. Cincin Agarot secara paksa mengaktifkan dan memperkuat kekuatan regeneratif tubuh, memungkinkan pengguna untuk bertarung dengan mengorbankan umur mereka. Itu berbahaya untuk menggunakan Agarot Ring sementara juga menggunakan Ignition. Bahkan, itu mirip dengan bunuh diri. Menyebabkan jantung terbakar dengan mana menempatkan beban besar pada tubuh, tetapi jika dia secara paksa memperkuat kemampuan regeneratifnya dengan cincin Agarot, maka... Tapi itu masih akan lebih baik daripada mati setelah tidak melakukan apa-apa. Yujin fokus pada cincin Agarot tanpa ragu-ragu. Kreaek. Tangan kirinya meremas ke tempatnya, dan pembuluh darah muncul. Retak, retak, kreaek. Darah mulai mengalir dalam volume yang lebih besar, dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dimulai dengan tangan kirinya. Pembakaran jantungnya, yang mengancam jantungnya meledak kapan saja, semakin intensif. Dia merasakan rasa darah dan kematian yang kuat di mulutnya. Tapi dia akrab dengannya. Pada saat ini, dia merasa agak bersyukur telah mengalami kematian. Dia tahu bahwa dia belum mendorong dirinya ke alam kematian. Yujin meletakkan tangannya yang gemetar di sebelah kiri dadanya.